Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masih diberikan nafas kehidupan dan kita terus ditopang oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan marilah kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang mengasihi dan terus menopang kami. Kami bersyukur untuk hari-hari hidup kami, dan hingga saat ini kami boleh ada karena kemurahan hati-Mu dan karena anugerah. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Karena itu tolonglah kami oleh Roh-Mu, mampukan kami ya Tuhan. Dan kami mohon kelayakan belas kasihan-Mu. Ampunilah segala dosa kami dan sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan berkatilah kami agar hati kami dapat menerima firman-Mu, telinga kami dapat mendengarkan dengan baik. Dan juga berilah kami iman agar kami dapat hidup di dalam kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Efesus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ayat pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah kerendahan hati seorang yang melayani Tuhan. Saudara, ada satu pepatah yang akrab di telinga kita atau akrab di telinga masyarakat, ya, dan juga disebut di dalam Matius pasalnya yang ke-12 ayat 33, yaitu dari buahnya lah dikenal pohonnya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terlepas dari arti sesungguhnya, pepatah ini juga mempunyai kebenaran bahwa ada ciri khas tertentu, mungkin berupa warna, bentuk, ataupun rasa yang membedakan dan juga sekaligus menunjukkan dari pohon mana buah tersebut berasal. Nah, demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita orang Kristen? Adakah ciri khas tertentu yang membedakan kita dengan yang bukan Kristen atau yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Maka salah satunya nampak melalui karakter seorang Kristen, seorang yang benar-benar mengenal Tuhan. Jadi dari bacaan kita yang kita baca tadi menyebutkan beberapa ciri tentang orang Kristen yang membedakannya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di antaranya adalah rendah hati. Apa itu rendah hati? Nah, saudara, gampangnya, rendah hati itu ialah karakter yang tidak sombong. Nah, sombong itu apa? Sombong adalah karakter yang menghargai diri secara berlebihan. Jadi, rendah hati adalah orang yang menghargai dirinya sesuai dengan apa adanya ia. Tidak lebih dan tidak kurang, dan tidak merendahkan orang lain. Itulah rendah hati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalannya adalah mengapa karakter kerendahan hati itu perlu dimiliki oleh seorang Kristen, seorang anak Tuhan? Saudara, mari kita perhatikan satu persatu. Mengapa karakter kerendahan hati
perlu dimiliki oleh seorang Kristen, seorang yang mengenal Tuhan. Yang pertama, karena adanya aspek rohani. Saudara, aspek rohani ini dapat kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 tadi, yaitu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Yang dimaksud dengan panggilan di ayat ini yaitu status jemaat Efesus sebagai orang-orang yang telah dibenarkan melalui penebusan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dapat kita baca di dalam ayat 7, yang telah menerima kasih karunia Allah yang dulu jauh, sekarang dekat oleh darah Kristus. Nah, status rohani tersebut, saudara, terjadi bukan karena perbuatan baik atau karena kuat gagah kita, melainkan itu adalah kasih karunia, oleh kasih karunia Allah. Nah, saudara, lalu apa kaitannya dengan rendah hati? Rendah hati adalah buah dari hidup orang percaya dan harus melekat di dalam diri seorang Kristen, seorang yang telah menjadi percaya, seorang yang telah diselamatkan, seorang yang melayani Tuhan. Dan Rasul Paulus meminta jemaat Efesus dan para penatua di sana agar apa? Kelakuan mereka itu, perilaku mereka itu berpadanan dengan panggilan. Bukan hanya semata-mata mereka sudah harus hidup berbeda dengan cara hidup orang-orang di kota Efesus pada masa itu. Karena waktu itu Efesus adalah kota atau pusat penyembahan berhala, pusat ekonomi dan juga pusat kebudayaan yang tentunya sangat berpotensi menghasilkan orang-orang yang angkuh, sombong, super egois, super cuek, masa bodoh dengan urusan orang lain, atau tidak peduli dengan lingkungan, seperti yang terjadi di kota-kota besar dewasa ini. Tetapi juga ada alasan yang lain, yaitu wujud tanggung jawab dari panggilan hidup seorang Kristen. Nah, saudara, lebih lanjut lagi, saudara, kalau kita memperhatikan kata berpadanan di situ, sering juga digunakan di surat-surat yang lain, atau sering digunakan oleh Rasul Paulus di surat-surat yang lain, dan semuanya sangat menekankan integritas iman dan bukti iman. Nah, saudara, saya ingin menggambarkan kepada kita semua bahwa hubungan antara berpadanan dan rendah hati itu seperti apa sih? Nah, saudara, misalnya begini, sebuah gelas besar, ya, dengan 3 macam tutup, ya, dengan 3 macam tutup kecil. Ya, ada yang tutup kecil, ada tutup besar, dan ada tutup yang pas, yang sesuai dengan mulut gelas. Kemudian 3 tutup gelas itu, saudara, kita coba untuk diletakkan secara berurutan sebagai penutup gelas tadi. Nah, jika saya umpamakan dengan macam-macam karakter, maka tutup gelas yang kecil itu mewakili karakter seseorang yang minder. Ya, tutup gelas yang besar itu mewakili karakter seorang yang sombong, lebih. Dan tutup gelas yang pas tadi adalah yang berpadanan dengan gelas itu. Itu mewakili karakter orang yang rendah hati, berpadanan, hidupnya berpadanannya pas. Nah, dengan kata lain, saudara, Tuhan Allah kita tidak menghendaki setiap orang Kristen, setiap para pelayan Tuhan itu, hati, pikiran, dan perasaannya itu lebih atau kurang dari apa yang Allah mau. Jadi, baik ketika memandang dirinya sendiri maupun ketika memandang orang lain. Baik di dalam hal menilai kemampuannya sendiri maupun ketika ia menilai kemampuan orang lain. Semuanya itu harus pas, sesuai seperti yang Allah menilainya. Seseorang yang melayani Tuhan harus mampu melihat orang lain seperti yang Tuhan lihat, tidak lebih dan tidak kurang, saudara. Tuhan Allah kita juga tidak menginginkan kita menilai seperti jemaat Korintus. Kenapa jemaat Korintus? Di mana kehebatan karunia dijadikan ukuran untuk meremehkan orang lain. Nah, ada banyak orang yang seperti itu. Ya, dan juga menilai seperti orang Farisi misalnya. Ya, di mana jabatan agamawi dijadikan ukuran untuk meremehkan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa.
Nah, itu juga tidak benar. Jadi saudara, rendah hati, rendah pikiran, dan rendah perasaan tidak dapat dipisahkan. Dan ketiganya merupakan penggerak dari perilaku kita sebagai manusia. Dan karena itu saudara, kita perlu memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk mengendalikannya. Baik pada waktu keberhasilan datang maupun saat kegagalan kita ada di dalam pelayanan, maupun pada saat kita gagal di dalam pelayanan kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi setiap kita, bagi setiap orang Kristen, setiap pelayan, ya, pelayan Tuhan, tidak ada satu alasan pun yang dapat membenarkan kita untuk tidak rendah hati. Ya, sebab hal itu sama dengan mengingkari panggilan kita sebagai pelayan yang telah menerima kasih karunia Allah. Dan pada akhirnya saudara, dengan menyadari aspek rohani dari rendah hati ini, seorang yang melayani Tuhan dapat dengan mudah menundukkan diri kepada Tuhan, memiliki kerelaan untuk dibentuk oleh Tuhan, mentaati kehendaknya, dan hidup bergantung kepada Tuhan saja. Kemudian aspek yang kedua, apa itu? Aspek yang kedua ialah karena adanya aspek sosial. Apa itu aspek sosial? Nah saudara, di dalam konteks surah Efesus yang kita baca tadi, untuk kesekian kalinya Rasul Paulus itu mengingatkan pentingnya kesatuan di antara keragaman dan kekayaan karunia yang dimiliki oleh jemaat Tuhan. Dan Rasul Paulus sangat menyadari bahwa kekayaan karunia di satu sisi bisa membangun iman dan memperkaya ragam pelayanan. Tetapi di sisi yang lain, apabila tidak diwarnai, diwaspadai, dan tidak mawas diri, akan menjadi pemicu perpecahan di dalam gereja, perpecahan persatuan di dalam jemaat. Hal ini sama juga dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, kepada jemaat Galatia, Filipi, kepada Titus, kepada Timotius. Nah, oleh karena itu saudara, Paulus seringkali membicarakan topik yaitu manusia baru, hidup lama dan hidup baru, buah roh yang kesemuanya mengarah pada bukti iman yang harus terwujud melalui usaha menjaga kesatuan tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu mendorong kita untuk menyadari bahwa demi kasih karunia kita perlu menjaga kesatuan. Demi kasih karunia kita perlu mengembangkan relasi, dan salah satu unsur perekat kesatuan serta relasi ialah rendah hati. Ya, rendah hati. Inilah yang dimaksud dengan aspek sosial dari rendah hati. Di dalam kehidupan persekutuan kita bersama, pada faktanya, pada kenyataannya, terdapat banyak sekali keberagaman. Dari latar belakang budaya, ekonomi, watak, suku, sampai soal karunia rohani. Nah, perbedaan ini akan menjadi potensi yang besar untuk menyulut perselisihan dan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Jika masing-masing ingin menonjolkan kepentingan sendiri dan merasa diri lebih unggul dari yang lain, nah dalam hal ini rendah hati menjadi perekat yang efektif. Nah saudara, aspek sosial dari rendah hati ini akan mempengaruhi seorang Kristen, seorang yang melayani Tuhan dalam dua hal. Apa itu? Yang pertama saudara, ya, yang pertama, memandang orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya saudara, seorang pelayan Tuhan akan mampu melihat dan mengakui kelebihan orang lain, dan ia akan menerima dengan senang hati kehadiran orang lain dan kelebihan orang lain, sebagaimana Tuhan juga menerima orang itu tanpa merasa dirinya terancam. Ia dapat melihat bahwa keberagaman dan kekayaan dalam tubuh Kristus sebagai hal yang indah, dan jika dijalin dalam suatu kerjasama akan menghasilkan karya yang agung bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, semua itu dapat terjadi jika kita memandang orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kemudian pengaruh yang kedua ialah mengutamakan orang lain. Apa artinya? Artinya adalah seorang Kristen, seorang yang melayani Tuhan, bukan hanya memandang orang lain lebih utama, tetapi mampu mengutamakan orang lain, yang mempunyai kerelaan untuk memikirkan dan mendahulukan kepentingan orang lain. Dan ia tidak sibuk dengan kepentingannya sendiri.
Sehingga pada akhirnya saudara, untuk lebih memahami makna rendah hati, marilah kita sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, kembali mengenang akan pengalaman kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita dan bahkan juga telah memanggil kita untuk menjadi pelayannya. Panggilannya bukan karena ada unsur yang baik di dalam diri kita, tetapi semata-mata karena Allah memberi kasih karunia-Nya bagi kita. Jika begitu saudara, adakah yang patut kita sombongkan? Adakah yang menghalangi kita untuk tidak rendah hati? Karena rendah hati merupakan salah satu karakter penting yang harus dimiliki seorang yang mengenal Tuhan, yang melayani Tuhan. Karena tanpa itu saudara, seorang yang mengenal Tuhan, seorang Kristen atau pelayan Tuhan akan sulit mentaati perintah Tuhan, apalagi menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sebagai penutup saudara, kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Ia mau rendah hati, bahkan rela sampai mati di atas kayu salib untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Pertanyaannya, pantaskah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai pelayan-pelayan menjadi tinggi hati? Lalu apakah bedanya kita dengan orang lain yang tidak percaya Tuhan? Nah, jika rendah hati merupakan ciri khas seorang pelayan Tuhan, apakah ciri itu ada terwujud di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan dan pelayanan kita bersama-sama? Biarlah itu boleh menjadi renungan dan itu terus berbicara di dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu di dalam Alkitab yang boleh terus kami baca dan kami renungkan. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami boleh diajarkan tentang kerendahan hati sebagai perekat kesatuan dan sebagai wujud nyata karakter yang telah diubahkan setelah kami menjadi orang-orang yang menjadi percaya dan diselamatkan dan dipercaya menjadi pelayan-pelayan di dalam tubuh Kristus. Karena itu tolonglah setiap kami ya Tuhan, agar sikap rendah hati ini benar-benar kami dapat memilikinya sebagai buah, sebagai hasil bahwa kami telah diubahkan, kami telah berubah dari kehidupan yang lama. Buah kami nyata, yaitu salah satunya adalah rendah hati sebagai seorang pelayan, sebagai seorang Kristen. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.